Oke, soal berikutnya. Uraikan komponen vektor sumbu X dan Y pada vektor berikut ya. Jadi ada vektor gaya di sini sebesar 10 Newton ya, membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu Y. Nah, kita uraikan vektor F ini ke arah sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Nah, pertama kita gambarkan dulu sumbu X-nya, kemudian kita gambarkan sumbu Y-nya. Ya. Selanjutnya adalah kita gambarkan ulang kembali si vektor F-nya ya, yang ke arah timur laut ini nih. Ya. Kemudian kita bantu dengan garis proyeksi ke arah sumbu X. Nah, ini garis putus-putus itu ya. Dibantu ke sana ke arah sumbu X agar kita bisa menggambar komponen vektor F di arah sumbu X atau yang disebut dengan Fx. Nah, selanjutnya kita buat garis proyeksi ke sumbu Y. Ya, yang selanjutnya ini adalah menjadi vektor F arah Y atau Fy seperti itu. Nah, sudut yang diketahui adalah sudut 37 derajat terhadap sumbu Y positif. Oke, selanjutnya kita tentukan besar Fx dan Fy-nya ya. Pertama kita tentukan dulu besar Fx ya. Kemudian Fx itu sama dengan berapa? Nah, F dikali sinus atau kosinus? Ya, betul. Sinus ya, karena dia kalau kita pindahkan nih si Fx yang ada di sumbu X ini kita pindahkan ke atas nih, ke arah sini, itu posisinya akan menjadi di depan sudut 37. Berarti kita menggunakan sinus 37 derajat. Nah, kita masukkan ya, F-nya itu besarnya 10 Newton. Sinus 37 berapa? Ya, betul, 3/5 ya. Berarti besar Fx sama dengan 6 Newton gitu ya. Jadi Fx kita sudah tahu besarnya adalah 6 Newton. Nah, sekarang besar Fy-nya gitu ya. Sama dengan F sin atau cos. Ya, karena dia ada di samping sudut ya, berarti kita menggunakan sinus 37 derajat. Nah, ini akan sama dengan F-nya berapa? Sama ya, 10 Newton dikali kosinus 37 berapa? 4/5 ya. 4/5. Berarti Fy akan sama dengan 8 Newton. Nah, udah, kita berarti sudah menemukan komponen vektor F sebesar 10 Newton. Ini ada Fx-nya 6 Newton dan Fy-nya 8 Newton. Gitu. Oke, soal berikutnya ya. Tentukan resultan vektor berikut ya. Masih tentang resultan. Tapi di sini ada dua vektor ya. Ada F1 dan F2 yang masing-masing besarnya 5 Newton dan 15 Newton. Yang 5 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X. Nah, yang F2 sebesar 15 Newton membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X negatif gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita uraikan satu persatu setiap vektornya. Vektor pertama yang F1 sama dengan 5 Newton kita uraikan ke sumbu X. Ya. Jadi dia ada F1 X. Kemudian kita uraikan ke sumbu Y. Akan menjadi vektor F1 Y. Nah, kemudian kita juga uraikan si F2 ini 15 Newton ke sumbu X. Ya, yang warna merah ini ya. Nah, ini adalah F2 X. Kemudian F2 ini diuraikan juga ke sumbu Y. Ya, akan menjadi F2 Y. Nah, sekarang kita tentukan besar masing-masing komponen vektornya ya. Di sumbu X ada siapa aja? Di sumbu X ada F1X ya dan F2X ya. Sekarang kita tentukan dulu F1X-nya. F1X itu berarti F1 ya dikali dengan cos 37 derajat. Sama dengan berapa? 5 dikali 4/5. Berapa? 4 Newton. Ya, berarti F1X sama dengan 4 Newton. Kemudian F2X ya. F2X itu berarti F2 dikali cos berapa? Cos 37 atau 53?
ya cos 53 ya, karena F2X ini ada di samping sudut 53 derajat. Berarti F2-nya berapa? 15. Cos 53 berapa? 3/5 ya. Berarti F2X akan sama dengan 15 dibagi 5, 3 kali 3, 9 ya, 9 Newton. Oke, ini adalah besar komponen-komponen vektor yang ada di sumbu X. Selanjutnya kita telaah yang ada di sumbu Y ya. Di sumbu Y ada siapa aja? Ada F1Y sama F2Y gitu ya. F1Y ya, sama pembentuknya adalah F dikali sinus atau kosinus. Sinus ya, karena F1 ini ada di depan sudut. Loh, kan ini ada di belakang 37, Pak, bukan di depan 37. Nah, ini kita bisa pindahkan nih F1Y ini ke depannya. Nah, ke sini. Tuh, berarti F1 dikali sinus 37 derajat. Sama dengan 5 dikali 3/5. Gitu. Berapa F1Y ini jadinya? 3 Newton. Oke, selanjutnya adalah F2Y. Nah, lihat F2Y posisinya ada di mana? Ada di depan sudut ini ya. Loh, Pak, kok itu kan ada di belakang 53, sudut 53. Kenapa di depan? Ya, karena vektor itu kita bisa pindahkan. Yang tadinya di sini nih, yang warna merah ya. Bisa kita pindahkan ke sini. Persis di depan sudut 53. Nah, syarat memindahkan vektor adalah besar dan arahnya harus sama ya. Jadi F2 dikali sinus dari 53 ya. F2-nya berapa? 15. Sinus 53 berapa? 4/5 ya. Berarti 15 kali 4/5 12 Newton. Itu. Oke, soal berikutnya ya. Sebuah lampion tergantung pada 2 utas tali dengan gaya tegangan tali sebesar 10 Newton yang membentuk sudut 37 derajat terhadap horizontal. Lampion memiliki massa 1 kg dengan berat 10 Newton. Berdasarkan gambar berikut, tentukan besar resultan vektor yang dialami oleh lampion, gitu ya. Nah, kita lihat di gambar. F1 dan F2 merupakan tegangan talinya ya, yang besarnya 10 Newton. Kemudian ada gaya berat yang besarnya 10 Newton juga. Nah, kita permudah ya, kita bantu dengan gambar koordinat kartesius dulu. Yaitu ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, F1 kita gambarkan kembali ya, 10 Newton. Kemudian F2-nya kita gambarkan lagi juga 10 Newton. Kedua vektor ini memiliki sudut atau membentuk sudut yang sama terhadap horizontal, yakni 37 derajat. Kemudian kita gambar juga garis vektor untuk vektor gaya, yakni 10 Newton. Lalu kita proyeksikan nih si F1Y. Lalu kita proyeksikan F1 ini ke sumbu X, yakni F1X. Kemudian kita proyeksikan juga F1 ke arah sumbu Y. Nah, ini adalah F1Y. Selanjutnya kita proyeksikan juga F2Y, Kita proyeksikan juga F2 ke sumbu X. Menjadi F2X. Kemudian kita proyeksikan juga F2 ke arah sumbu Y. Ini F2Y. Nah, kenapa gaya berat tidak diproyeksikan? Karena dia sudah ada di sumbu Y. Tepatnya di sumbu Y negatif ya, ke arah bawah. F1X ya. F1 dikali dengan cos theta. F1-nya adalah 10 Newton, cos-nya adalah 37 derajat. Kemudian kita hitung akan mendapatkan besar 8 Newton gitu ya. Tapi lihat dia arahnya ke kiri atau ke sumbu X negatif, sehingga besar F1X sama dengan min 8 Newton. Nah, selanjutnya adalah F2X. F2X sama dengan F2 dikali cos theta.
di mana F2-nya juga 10 Newton, dan cos 37 adalah 4/5. Maka didapatkan F2X-nya sama dengan 8 Newton. Ke arah mana? Sumbu X positif, sehingga besar F2X bernilai positif ke arah kanan. Kemudian kita jumlahkan komponen vektor yang ada di sumbu X. Nah, kita lihat di sini F1X-nya bernilai negatif. Kenapa? Karena dia ke kiri. Kemudian F2X-nya bernilai positif karena dia ke arah kanan. Maka sigma Fx-nya adalah 0 ya, karena saling menghilangkan, min 8 plus 8. Oke, tadi yang ada di sumbu X. Sekarang kita telah yang ada di sumbu Y. Ada pertama F1Y. F1Y dapat kita cari dengan F1 dikali sinus theta. Ya, F1-nya adalah berapa? 10 Newton. Theta-nya 37 derajat. Sin 37 sama dengan 3/5, maka F1Y-nya sama dengan 6 Newton. Ke mana? Ke arahnya? Ke atas ya, atau ke sumbu Y positif. Selanjutnya F2Y. F2Y-nya kemana? F2Y juga sama ya, dia ada di arah sumbu Y positif. Dengan nilai 6 Newton. Nah, selanjutnya kita menjumlahkan komponen vektor yang ada di sumbu Y. Sigma Fy sama dengan F1Y plus F2Y plus W atau gaya beratnya. Kenapa? Karena W juga merupakan bagian dari besaran gaya gitu ya. Nah, selanjutnya kita substitusikan saja yang kita sudah dapat. Tadi F1Y-nya 6 Newton, F2Y-nya 6 Newton juga. Namun W atau gaya beratnya negatif 10. Kenapa? Karena dia ke arah bawah ya, atau ke arah sumbu Y negatif. Sehingga didapatkan besar Fy, sigma Fy sama dengan 2 Newton. Dan bernilai positif, sehingga arah resultannya adalah ke atas. Nah, setelah itu kita gabungkan nih, kita resultan antara sigma Fx dan sigma Fy. R sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. R atau resultan sama dengan, kita substitusikan tadi, Fx-nya kita dapat 0, 0 dikuadratkan 0, 2 dikuadratkan 4, berarti resultannya adalah akar 4 atau 2 Newton. Dan bernilai positif, sehingga arah dari resultan juga ke arah sumbu Y positif atau ke arah atas. Gitu.